Mas Adi melihatnya? Kalau dalam korupsi dari sisi pemberi itu bisa ada dua kemungkinan, terutama terkait dengan proyek atau aturan. Apakah kemudian ini model arisan? Model arisan artinya memang sudah ada bagi-bagi antar perusahaan, sehingga sudah ada jatah-jatahnya misalnya. Atau kemudian model kompetisi. Kalau model kompetisi bisa saja akan ada banyak pihak gitu ya. Dan yang akan terjadi misalnya tender suap. Itu siapa yang memberikan suap, dia akan dapat konsesi di dalam aturan atau kebijakan. Jadi harus dicek di situ. Ini artinya kemungkinan bahwa korporasi bersama-sama pun juga ada begitu ya? Kemungkinan iya gitu ya. Yang kedua juga yang harus dicek adalah objek transaksi. Gitu. Apakah yang dijadikan sebagai objek transaksi suap ini hanya pasal gitu ya, atau perda secara keseluruhan, atau ada beberapa pasal. Bisa tanya ke Pak Jafar, itu kan pasti ada harganya gitu ya. Harga pasal berbeda, harga banyak pasal berbeda, harga aturan secara keseluruhan berbeda. Nah ini yang sekali lagi penting untuk di follow up oleh KPK. Ini pasal atau kata-kata saja, mengingat perubahan kata-kata juga bisa berimplikasi besar. Ya seringkali mereka, pengusaha itu menitipkan, Pak untuk pasal sekian tambahin begini atau kurangi ini. Itu sering ada bisikan-bisikan lah, tentunya tidak sekedar bisikan. Dengan titipan sekalian biasanya tuh. Ya harganya kan? berapa sih Pak mengubah misalnya satu Saya kata, kebetulan tidak pernah mengalami itu dan para pengusaha itu paling takut sama saya. Boleh Anda tanya, para pengusaha itu paling takut sama saya. Tapi praktek itu ada. Berarti mengubah pasal harganya beda, mengubah kata harganya beda, mengubah kalimat harganya Ya beda. kemungkinan besar seperti itu. Bung Ade juga tahu. Baik, terakhir Pak Syarif, apa saran KPK untuk kelanjutan proyek reklamasi ini? Oke, syarat saya pikir itu secara umum saja, bukan hanya proyek ini, tetapi semua proyek reklamasi di seluruh Indonesia harus memperhatikan beberapa hal, bahwa tidak boleh sebuah reklamasi itu didrive oleh private sector, tapi adalah pemerintah dan masyarakat yang harus mengambil peran penting, harus didengarkan apa maunya masyarakat. Yang kedua adalah bahwa proyek-proyek reklamasi yang dilakukan itu juga harus memperhatikan kepentingan lingkungan dan kepentingan masyarakatnya. Jadi saya harus ingatkan bahwa di seluruh dunia pantai itu adalah public domain. Dan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia juga pantai itu adalah public place. Ini berarti dilanjutkan atau tidak Pak sebaiknya? Adalah pantai ditutup oleh private sector sehingga masyarakat tidak bisa punya akses terhadap pantai. Artinya harus dihentikan saja begitu Pak Syarif? Itu tidak boleh, itu terlalu prematur kalau saya mengatakan itu harus dihentikan, tetapi saya ingin kepada masyarakat Indonesia dan pemerintah dan pengusaha di Indonesia untuk selalu berpegang teguh pada hukum yang berlaku, jangan menyuap, agar kita hidup dalam suasana yang lebih baik. Baik, publik menantikan hasil penyidikan dari KPK atas kasus ini. Terima kasih Pak Syarif atas waktunya. Apakah ini artinya dikarenakan disebut sebagai grand corruption, M. Sanusi bukan merupakan pihak dari DPRD yang menerima aliran dana satu-satunya? Itu masih dalam penyelidikan, tetapi perlu saya jelaskan yang kayak maksud grand corruption itu bukan hanya dari nilai suap atau yang diberikan kepada yang bersangkutan, tetapi kita juga melihat dari dampak dari yang ditimbulkan suatu kejadian. Misalnya ini saya sudah bilang pada beberapa waktu yang lalu bahwa ini adalah contoh yang paripurna di mana private sector itu berupaya mempengaruhi kebijakan publik dengan menggunakan uang. Itu salah satu kriteria. Yang kedua, kalau dilihat dari segi objeknya, yang ingin dipengaruhi kebijakan tersebut adalah soal luas reklamasi yang tidak sedikit luasannya, sehingga itu betul-betul objek yang vital karena itu adalah akan menjadi muka dari Jakarta di bagian utara, menjadi muka dari ibu kota negara Republik Indonesia. Jadi banyak memang kepentingan dan tentakel dari kasus ini, sehingga kami berani mengatakan ini salah satu contoh paripurna dari grand corruption. Sejauh mana Pak Syarif KPK follow the money?
Ya, follow the money itu ya itu salah satu yang akan kami periksa secara intensif. Siapa saja yang pernah menerima aliran uang tentunya pasti akan diteliti dengan baik, termasuk memeriksa bukan hanya dari segi penerima tetapi juga dari segi pemberi. Makanya kami sangat intensif untuk memeriksa kasus ini. Pak Syarif, ada informasi yang menyebutkan ada sedikitnya 20 anggota DPRD DKI yang terlibat, ini dari 6 fraksi, dan mereka menerima hadiah mulai dari paket liburan ke Amerika Serikat, mobil mewah, umroh, sampai kios di pusat perbelanjaan. Betulkah informasi itu, Pak Syarif? Seperti yang saya katakan tadi, sekarang ini kami belum mendapatkan update dari penyidik, tetapi penyidik berupaya untuk menyelidiki semua kemungkinan yang terjadi seperti itu. Ya. Itu kalau informasi itu kami anggap sebagai petunjuk. Tapi ini petunjuk ini bisa akan di follow up begitu oleh KPK? Ya, semua petunjuk yang datang baik dari pihak luar maupun dari pihak pelapor, dari masyarakat, dari media itu ada, kalau dianggap relevan dengan pengembangan kasusnya pasti akan di follow up. Teman-teman. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta menganggap tidak aneh dengan tertangkapnya anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi dalam operasi tangkap tangan KPK. Ahok menilai Sanusi tidak pernah melaporkan harta kekayaannya dan juga Sanusi diketahui selalu bergaya hidup mewah. Hidupnya mewah aja, jam tangannya miliaran, ya kalau ketemu mobilnya miliaran semua mobil yang kelas atas dia punya. Ya saya nggak tahu, mungkin dia orang kaya kali. Ya. Berapa penghasilannya, gaya hidupnya. Jadi nggak usah banyak ngomong kita gitu loh. Nah sekarang LHKP-nya kagak lapor gimana coba? Kamu cek aja tuh Sanusi sama Taufik lapor LHKP enggak? Kagak, naik S-Class, Range Rover, Jaguar. Ya kan, Alfa tuh ada kelas atas lah, Mercy yang V-Class, ya susah kita ngomong. Hari ini akan segera merilis informasi mengenai operasi tangkap tangan yang mereka lakukan kemarin yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta. Kami langsung bergabung bersama rekan-rekan kami, ada Syahzawi Sastro dari Gedung KPK Jakarta dan Laila Zahra dari Gedung DPRD Jakarta. Saya akan ke Syahza terlebih dahulu. Syahza, setelah merilis informasi kasus PTBA yang merupakan BUMN, kapan KPK akan merilis informasi tangkap tangan yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta? Ya, Zakia, tadi memang pada konferensi pers yang tadi pagi dilakukan, memang pimpinan KPK Agus Raharjo menyatakan bahwa nanti sore rencananya akan dilakukan kembali konferensi pers ini terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan malam tadi yang telah mengamankan satu orang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Memang Muhammad Sanusi ini tadi malam diamankan oleh KPK bersama dengan juga mobil mewahnya, yaitu dengan merek Jaguar dan beberapa dokumen yang diduga ini memang merupakan untuk dilakukannya penyelidikan lebih lanjut. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui kasus apa yang membelit Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini, maksud kami Muhammad Sanusi. Dan Muhammad Sanusi ini merupakan anggota fraksi Partai Gerindra yang berada di DPRD DKI Jakarta, dan Muhammad Sanusi ini masuk dalam daftar bakal calon gubernur dari Partai Gerindra. Dan selain itu juga informasi ditahannya Muhammad Sanusi telah dibenarkan oleh istrinya dan juga rekan-rekannya dari Partai Gerindra. Dan diketahui juga Sanusi ini hingga saat ini belum menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kami masih terus menunggu, Zakia, bagaimana keterangan resmi terkait operasi tangkap tangan yang lagi-lagi membelit anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini. Zakia. Syahza, dari informasi yang beredar dan juga yang bisa Anda himpun di sana, siapa saja yang terlibat dalam kasus ini?
Ya, Zakia, untuk informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kasus OTT KPK ini, kami hingga saat ini belum dapat memberikan informasi. Namun kemarin malam KPK telah melakukan penyegelan terhadap beberapa ruangan di DPRD DKI Jakarta. Ada 4 ruangan yang disegel oleh pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu ruang dari Ketua Komisi DPRD Jakarta Muhammad Sanusi, lalu ruang dari Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik. Dan untuk informasi, Muhammad Taufik dan Muhammad Sanusi ini merupakan saudara kandung. Kemudian ruang pemantau CCTV dan ruang kabak perundang-undangan. Demikian, Zakia. Baik, terima kasih Syahza atas informasinya. Sekarang saya akan ke Laila. Laila, ruangan mana saja yang digeledah oleh KPK? Ya, Zakia dan Robert, pasca ditangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi oleh KPK melalui operasi tangkap tangan kemarin malam, KPK melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruang kerja di DPRD DKI Jakarta. Ada 4 ruang yang disegel oleh KPK, yaitu ruang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi yang terletak di lantai 1, ruang kabak perundang-undangan sekretariat DPRD yang terletak di lantai 5, ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra yaitu Muhammad Taufik, ya ini kakak kandung dari Muhammad Sanusi, di lantai 9, dan ruang kontrol CCTV. Sebagaimana terlihat, ruang kerja Ketua Komisi D terlihat tertutup rapat dan diberi garis KPK dengan tulisan dilarang melewati garis batas. Kondisi yang sama juga terjadi di ruang kerja Muhammad Taufik, namun yang membedakan adalah adanya penjagaan yang ketat dari ruang kerja M. Taufik dan juga ruang kontrol CCTV serta ruang kabak perundang-undangan DPRD DKI Jakarta. Tidak ada aktivitas tetap berjalan seperti biasanya di gedung DPRD DKI Jakarta, tidak ada yang berbeda dari hari biasanya. Zakia dan Robert. Iya, Laila, dengan adanya penggeledahan ini apakah mengganggu aktivitas Dewan di sana? Hingga saat ini tidak terlihat adanya aktivitas dari di keempat ruang yang disegel di DPRD DKI Jakarta. Namun M. Taufik tidak terlihat berkantor pada hari ini dan tidak ada aktivitas di ruang kabak perundang-undangan DPRD DKI Jakarta maupun di ruang kontrol CCTV dan juga di ruang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta. Namun pada agenda-agenda lain dan pada aktivitas lainnya di gedung DPRD DKI Jakarta tetap berjalan normal seperti biasanya. Sementara informasi yang kami dapatkan dari sini, KPK akan mendatangi ke ruang-ruang kerja di DPRD DKI Jakarta yang telah disegel untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Zakia dan Robert. Iya, baik. Terima kasih Laila Zahra atas informasinya langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Dan sebelumnya ada Syahzawi Sastro dari gedung KPK. Seperti Anda ketahui, kemarin kita melakukan operasi tangkap tangan. Pagi ini kita khusus untuk yang kejadian pagi, karena kita diburu oleh tenggat waktu yang 24 jam kita harus sudah mengeluarkan sprindiknya. Nah, sprindiknya sudah kita tanda tangani tadi sebelum 24 jam, jadi anak-anak sudah bergerak untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut terhadap kasus ini. Nah, nanti waktunya akan ditentukan kemudian. Kita khusus akan menggelar yang OTT yang kedua. Jadi saya mohon pertanyaannya yang pagi ini sekitar OTT yang pertama aja ya. Pertama yang ingin saya sampaikan, KPK mengamankan 3 orang dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada Kamis tanggal 31 Maret 2016 pukul 9 pagi di sebuah hotel di Bilangan Cawang, Jakarta Timur.
ketiga orang tersebut adalah SWA, Direktur Keuangan PTBA. PTBA ini salah satu BUMN kita. Kemudian DPA, Senior Manager dari PTBA tadi. Berikutnya adalah MRD. MRD ini swasta. Kemudian saya sampaikan kronologis kegiatan penangkapan terjadi sebagai berikut. Pertama, Rabu malam tanggal 30 Maret, sekitar pukul 9 malam atau 21, MRD dan DPA membuat janji untuk bertemu di hotel tersebut. Kemudian, Kamis pagi, tanggal 31 Maret, sekitar pukul 8.20, mereka bertemu di hotel yang sudah dijanjikan tadi. Saat terjadi penyerahan dari DPA ke MRD, dilakukan di lantai 1 toilet pria. Setelah penyerahan, keduanya keluar dari hotel dan kembali ke mobil masing-masing. Saat penangkapan ditemukan uang sejumlah US dollar 148.835 yang terdiri dari 1.487 pecahan 100 dolar dan 1 lembar pecahan 50 dolar, 3 lembar pecahan 20 dolar, 2 lembar pecahan 10-an dolar, kemudian 5 lembar pecahan 1 dolar. Kemudian pemberian tersebut diduga untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi pada PTBA di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Setelah melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam pasca penangkapan, KPK telah melakukan gelar perkara. KPK memutuskan untuk meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sejalan dengan penetapan 3 orang tersangka. Suratnya sudah kami tanda tangani. Ya, jadi sebelum 24 jam surat penyidikan itu sudah kami tanda tangani. Nah, ini adalah bukti yang kita dapatkan pada waktu penyerahan itu. Mungkin ditampilkan aja, Dik. Setelah ini atau saya lanjutkan dulu ya? Iya, Pak, saya lanjutkan dulu. Nah, terhadap ketiga tersangka disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana atau pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 53 ayat 1 KUHP pidana. Kemudian yang perlu Anda catat juga, semalam telah dilakukan pemeriksaan awal saksi terhadap 2 orang dari Kejaksaan Tinggi DKI, yaitu Bapak SS dan Bapak TS. Malah selesai pemeriksaannya jam 5 pagi. Kemudian perlu saya apresiasi teman-teman dari Kejaksaan karena operasi ini berhasil dilakukan atas kerjasama yang baik antara Kejaksaan Agung dan KPK. Dan untuk langkah selanjutnya bisa saja kasus ini membuka Pandora yang lebih luas. Itu kita akan selalu berhubungan, akan selalu berkoordinasi dengan teman-teman dari Kejaksaan.